Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersama-sama kita panjatkan puja puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kita kenikmatan. Antara lain adalah kenikmatan iman, Islam, dan kenikmatan sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Muhammadiyah 08 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekitar 14 abad yang terjadi sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, tidak hanya bagi umat Islam, tapi juga bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya bulan ini adalah bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan di bumi melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Bulan Ramadan juga dikenal sebagai bulan Syahrul Huda atau bulan petunjuk karena wahyu yang pertama kali diturunkan di muka bumi. Adapun Al-Quran tersebut hanya berisi dua hal, yakni petunjuk hidup bagi manusia dan juga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun hal ini jangan disalahartikan bahwa Al-Quran akan senantiasa melindungi seluruh manusia. Tentu saja tidak benar. Mengapa demikian? Karena manfaat dari Al-Quran hanya berlaku bagi mereka yang bertakwa. Jadi Islam saja tidak cukup untuk membuat kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bulan Ramadan juga dikenal dengan nama bulan wahyu, yakni bulan di mana seluruh kitab-kitab Allah pertama diturunkan. Tidak salah jika bulan ini memiliki timbangan yang jauh lebih baik dari 1000 bulan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa beberapa kitab Suhuf atau Zabur yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam diturunkan pada permulaan bulan Ramadan. Kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada malam ke-6 di bulan Ramadan. Sedangkan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada malam ke-3 bulan Ramadan. Kemudian seperti yang kita ketahui, Al-Quranul Karim diturunkan pada malam ke-17 Ramadan di Gua Hira melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Seperti yang telah dijelaskan pada surah Al-Baqarah mengenai Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Membaca Al-Quran satu huruf saja merupakan satu kebaikan bagi pembacanya. Kemudian kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu ya asyri amsalha la aqul alif lam harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Artinya, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 kali lipat yang serupa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika saja pahala yang dikerjakan manusia dapat dihitung, maka bayangkan berapa banyak angka yang didapatkan ketika membaca satu surah, sedangkan satu huruf saja sudah merupakan kebaikan yang dilipat gandakan. Pahala membaca Al-Quran tidak hanya sebatas itu. Bahkan orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan, kemudian mengajarkan kepada orang lain.
Hal ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Orang Islam yang baik adalah mereka yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an, membenarkan bacaan dan mengamalkan perintah yang ada di dalamnya. Tidak ada batasan usia dalam mempelajari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an dipelajari sampai mati saja belum tentu bisa menguasai seluruh apa yang ada di dalamnya. Apalagi kalau kita tidak sama sekali mempelajarinya. Pada orang tua, apakah kalian masih mempelajari Al-Qur'an atau masih tergolong orang-orang yang menanyakan bahwa belajar ngaji hanya untuk anak-anak, sedangkan orang tua tidak perlu? Kalau masih dalam golongan ini, marilah kita hijrah. Manfaat dari mengamalkan Al-Quran sangatlah banyak. Jika Rasulullah SAW memiliki 2 warisan setelah beliau wafat, hadis adalah warisan yang masih perlu ditimbang, karena ada juga yang palsu. Ada yang lemah, akan tetapi Al-Quran adalah warisan yang dijaga keasliannya hingga akhir zaman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Surat Yunus ayat 57. Dalam ayat di atas ditunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan bukan hanya sebagai pedoman dan pelajaran bagi manusia, akan tetapi ia diturunkan sebagai obat. Jika surat kabar atau koran yang datang tiap hari ke rumah kita bisa kita baca di pagi hari, padahal informasi di dalamnya terkadang tidak penting sama sekali dan bahkan ada informasi yang salah. Mengapa Al-Quran yang sudah dijamin kebenarannya dan disertai dengan ilmu yang sangat penting, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, kita tinggalkan? Malam 1000 bulan adalah malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang super istimewa yang diburu oleh setiap muslim, khususnya mereka yang sangat mencari keuntungan akhirat. Tahukah kamu, anak-anak sekalian, apa itu malam Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah surah yang sangat mulia, surah Al-Qadar, yang menjelaskan sekaligus tentang kemuliaan malam tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-Nya untuk mengatur segala urusan. Malam yang penuh dengan kesejahteraan hingga terbit fajar. Surat Al-Qadar. Dalam satu surah ini, penjelasan yang sangat ringkas tentang Lailatul Qadar yang diawali oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'an Karim. Lailatul Qadar adalah 2 kalimat yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada malam hari dan menunjukkan ada keutamaan secara khusus tentang malam tersebut, sebagaimana Allah terangkan dalam beberapa ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fasabbihhu wa adbara sujud. Dan di antara malam maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada setiap ini selesai salat. Surah Al-Qaf ayat 40.
Adapun qadar, para ulama menjelaskan bahwa memiliki dua makna yang penting. Yang pertama bermakna kemuliaan dan yang kedua bermakna penetapan. Dikatakan kemuliaan karena memang malam itu adalah malam kemuliaan. Di antara kemuliaan malam itu adalah Allah turunkan Al-Quranul Karim, dan di antara kemuliaan malam itu adalah Allah menetapkan takdir-takdir. Para malaikat sibuk mencatat takdir-takdir setahun yang akan datang, dan malam itu sangat mulia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengulangi dalam bentuk pertanyaan. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebagaimana juga penjelasan Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar ada pada bulan Ramadan. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Sedangkan turunnya Al-Qur'an ada pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah SAW memberikan petunjuk yang lebih khusus lagi. Apa kata Nabi? Taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil, pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah merupakan petunjuk Nabi bagi orang-orang yang mereka menginginkan menggapai malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meringankan, menghidupkan malam-malam dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur-umur kita sehingga umur yang berkah penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an dan hidupkan Al-Qur'an dalam hidup kita. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.